Hello? 3, 2, 1, jump! Kami dari kelompok RHB 5 sedang melaksanakan peninjauan kembali terhadap proyek kami tentang pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Manarul Huda Ciamis. Pondok Pesantren Manarul Huda Ciamis yang terletak di tengah kota Ciamis di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 378. Pesantren ini memiliki jumlah santri 106 orang yang berasal dari berbagai wilayah dengan kondisi yang berbeda-beda yang dipersatukan untuk menimba ilmu di pondok pesantren ini. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang lahir dari peran para ulama yang bertujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan dakwah. Pondok pesantren ini memiliki luas lahan yang cukup untuk menampung santri-santriwatinya, di mana pondok pesantren ini terdapat beberapa ruang kelas, aula, dan ada masjid yang begitu indah, serta terdapat kobong laki-laki dan perempuan yang terpisah, di mana di setiap kobongnya terdapat kantin atau dapur, terdapat WC dengan kondisi yang cukup bersih. Air ini berasal dari air PDAM yang sudah dikelola dengan baik, dengan aliran air yang cukup deras sehingga dapat digunakan dengan baik dan efisien. Daerah pembuangan WC ini tepat berada di belakangnya, di mana pengaliran pembuangan ini langsung ke daerah sungai yang dialirkan dengan bantuan paralon. Dengan banyaknya jumlah santri-santriwati, maka permasalahan pun muncul. Permasalahan yang dimana harus dihadapi oleh mereka setiap hari-harinya dengan pencemaran lingkungannya, dengan kesehatannya yang terganggu. Kondisi kebiasaan mereka sehari-harinya yang memicu timbulnya permasalahan. Oleh karena itu, sejalan dengan tugas mata kuliah kami Rekayasa Lingkungan kelompok RHB 5 di pondok pesantren ini mengadakan proyek untuk santri-santriwati dalam lingkungannya, di mana kami membantu memecahkan permasalahan mengenai pencemaran lingkungannya. Tidak hanya itu, kami juga memperhitungkan kualitas air, kualitas udara, dan juga tingkat kebisingan di wilayah pondok pesantren ini. Dari tahap awal kami dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu dengan adanya sosialisasi mengenai lingkungan, tentunya tentang sampah. Dalam perencanaannya dan penerapannya, kami memberikan fasilitas tempat sampah untuk ditempatkan di beberapa titik dengan pengelompokan pemilahan sampah organik dan anorganik, dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Manarul Huda. Kelompok RLB 5, Rekayasa Lingkungan 5. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama saya, Ade Doni M. Ramdhani, yang kedua Siti Rahmawati, yang ketiga Lina Meliana, yang keempat Rui, yang kelima Rijaldi Atmanjiat. Untuk penyampaian materi akan dilakukan oleh Siti. Untuk Siti dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil akhir analisis kami tentang proyek pengolahan sampah di pondok pesantren. Pengolahan sampah dalam persentasenya dari hasil yang telah kita lakukan dari bulan Maret sampai bulan Mei, bahwasanya persentase sampah di pondok pesantren Manarul Huda adanya sampah organik dan anorganik. Untuk organik yang warna biru dan anorganik yang warna hijau, di mana terdapat tempat-tempat sampah di beberapa tempat, yaitu di Asrama Putri, Dapur Putri, Asrama Putra, Dapur Putra, halaman depan. Bisa dilihat dari grafik bahwasanya tingkat sampah organik dan anorganik itu hampir berimbangan gitu. Selanjutnya, persentase sampah di pondok pesantren Manarul Huda jika dikalkulasikan di tempat-tempat yang tadi, bahwasanya dapat disimpulkan untuk sampah organik lebih banyak 60% dibanding sampah anorganik 40%. Dalam pengeluaran sampahnya per harinya, total sampah harian bisa dihitung bahwasanya 180 liter. Dan sampah anorganik dapat dijual per bulan dengan eh, hasil 32 kilogram dengan harga 1.500, maka dapat didapat 4.000 48.000. Pada data penjualan bulan April tidak ada karena kondisi pesantren diliburkan dikarenakan Idul Fitri. Untuk emisi terdapat kategori-kategori emisi yang eh, kami bersumber dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 terlampir. Bahwasanya dari hasil perhitungan didapat persentase baku mutu emisi dengan CO, HC, NOx, PM, CO2, SO2 dengan terlampir bahwasanya sepeda motor dan mobil bensin. Ini untuk grafiknya bahwasanya banyak sepeda motor yang menjadi emisi kendaraannya. Kemudian kami menghitung kebisingan. Dengan kebisingan dengan metode pengukuran kebisingan metode LSM. Pengukuran dilakukan selama 24 jam yang meliputi siang hari selama 16 jam dari pukul 6 sampai pukul 22, malam hari selama 8 jam dari pukul 22 sampai pukul 6. Periode pengukurannya, setiap pengukuran harus dapat mewakili waktu tertentu dengan menetapkan minimal 4 waktu pada siang hari, minimal 3 waktu pada malam hari. Lalu, periode pengambilan sampel yang kami lakukan ada 7, yaitu pukul 7, 10, 15, pukul 8, pukul 11, pukul 1, pukul 4. Bahwasanya mewakili dengan cara pengukuran dengan menggunakan aplikasi pengukur suara. Diukur tekanan bunyi dB selama 10 menit. Untuk tiap pengukuran dilakukan setiap 5 detik. Jumlah data yang dikumpulkan selama 10 menit adalah 120 buah. Dari hasil pengukuran tadi, bahwasanya ini denah lokasi pengukuran yang kami lakukan. Kami melakukan pengukuran di Asrama Putri, Masjid Manarul Huda, di kelas Abu Bakar As-Siddiq, Dapur Putri, Dapur Putra. Dari tadi hasil analisis diperolehlah hasil perhitungan dengan di kelas Hasus, Ali, Akbar, dan di masjid. Dengan hasil L1 pukul 7, L2 pukul 10, L3 pukul 15, L4 pukul 20, L5 pukul 23, L6 pukul 1, L7 4 terlampir perhitungannya. Dengan analisis frekuensinya dari rentang T1 sampai T7 dan diperoleh dengan LS, LM, LSM dari hasil perhitungan. Kemudian kami
menghitung limbah cair yang ada di pondok pesantren dengan kebutuhan air bersih domestik. Berdasarkan survei bahwa di Pondok Pesantren Manarul Huda memiliki kualitas air yang baik, seperti tidak berbau, berasa, dan berwarna. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas fisik air bersih yang dimanfaatkan oleh santri harus memenuhi syarat fisik air yang jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Bahwasanya berdasarkan petunjuk teknik perencanaan air bersih dan PLP tahun 2002, diperkirakan air untuk tipe pesantren D, yaitu pesantren dengan masjid, asrama, dan fasilitas pendidikan sebesar 95-120 liter orang per hari. Bahwasanya dapat dihitung perkiraan air pesantren sebanyak 110 liter per orang per hari dengan jumlah santri putri 64 orang, jumlah santri putra 42 orang. Maka dapat dihitung kebutuhan air santri atau santriawan per hari adalah jumlah jiwa dikali kebutuhan pemakaian air liter dengan hasil 1.272 liter per hari. Dan kebutuhan air non-domestik. Kebutuhan air bersih non-domestik ini ditunjukkan kepada santri atau santriwati Marul Huda Ciamis yang totalnya 160 orang, sehingga kebutuhan air bersih non-domestik sebesar 1.600 liter per hari dari hasil perhitungan. Kemudian untuk air totalnya didapat diketahui dengan perhitungan berikut, bahwasanya dari kebutuhan air domestik dan non-domestik berturut-turut sebanyak 600 liter per hari dan 400 liter per hari. Maka debit air rata-ratanya didapat untuk perharinya 1.432 liter per hari. Dan untuk limbah cair, debit PMK didapatkan dengan perhitungan berikut, bahwasanya debit PMK yaitu sebesar 2062,808 liter per hari. Selanjutnya perhitungan debit air jam maksimal dengan perhitungan didapat 3.468 liter per hari. Dari perhitungan sebelumnya dapat diketahui debit total kebutuhan air per hari yang digunakan di pondok pesantren yaitu 70.869.065,44 liter per hari. Dan dalam perhitungannya, penggunaan air kotor atau air buangan juga dapat dihitung guna mengetahui air buangan yang didapatkan dari debit total kebutuhan air dikalikan dengan 80%. Nilai 80% ini diasumsikan bahwa 70% air limbah non-toilet yaitu grey water dan 10% air limbah toilet black water, sehingga didapatkan debit air limbah secara total yaitu 56.695.552,3552 liter per hari. Adapun untuk debit air limbah grey water sebesar 49.608.695.808 liter per hari. Adapun untuk debit limbah black water sebesar 7.869.6,544 liter per hari. Mungkin dalam perhitungan analisis kami sudah disampaikan dari mulai pengolahan sampahnya, emisinya, kebisingannya, dan limbah cairnya. Mungkin kami juga membuat video gitu untuk proyek kami yang nantinya akan dilampirkan. Sekian dan terima kasih atas penyampaian hasil akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Siti yang telah memberikan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.